Nah, sekarang kita masuk ke praktek coaching yang kedua, di mana Bu Mila sebagai coach, Pak Kemil sebagai coachee, dan saya sebagai observer. Nah, Ya, tapi sebelumnya saya akan melakukan dulu pra-observasi pada Bu Mila. Nah, Ya, silakan Bu Lydia. baik, terima kasih Bu Mila. Bu Mila, eh, nah tujuannya ini dari 3 kompetensi sebagai coach, kompetensi mana yang Bu Mila ingin kembangkan? Sejauh ini yang pengen saya kembangkan karena saya tidak pandai berkata-kata, kayaknya pertanyaan yang berbobot lah Bu Lydia. Itulah kayaknya yang mau saya kembangkan karena sejauh ini pertanyaan saya itu selalu pertanyaan tertutup, jadi jawabnya langsung to the point begitu Bu Lydia. Oke, baik. Nah, eh, apa kira-kira ini apa targetnya gitu ya atau indikatornya kalau Bu Mila itu udah terlihat meningkatkan kompetensi ini apa saja kira-kira ciri-cirinya? Ciri-cirinya diusahakan saya bisa memberikan pertanyaan yang bisa memberikan uh, coach saya itu ini apa yang ingin dicapainya gitu. Jadi dengan pertanyaan saya itu uh, coach saya itu mendapatkan apa yang seharusnya dia lakukan ke depannya gitu. Gitu Bu Baik. Lydia. Kemudian untuk strateginya sendiri dalam membuat pertanyaan-pertanyaan ini kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Strategi saya pertama saya mencoba mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh coachingnya gitu ya. Saya dengarkan dulu permasalahannya. Jadi dari permasalahan yang diceritakannya, saya coba untuk menanyakan kembali apa yang bisa dia lakukan supaya apa yang diinginkannya itu bisa tercapai. Begitu Bu Lydia. Baik. Oke. Berarti sudah eh, sudah terjawab pertanyaan di praobservasi. Sekarang silakan Bu Mila untuk memulai. Baik. Uh, Pak Emil, selamat baik Bu. malam Pak Emil. Selamat malam Ibu. Iya, terima kasih ya Pak Emil sudah meluangkan waktu bisa kita sharing bareng ya pada malam hari ini. Ya, insya Allah. Ya. Begini Pak Emil, kira-kira pada malam hari ini apa nih yang mau Pak Kemil omongin nih kita ke depannya ini? Boleh diceritain Pak Kemil? Iya Bu. Ya, terima kasih atas kesediaan Bu Mila meluangkan waktunya untuk diajak kita berkomunikasi, berbincang-bincang. Memang benar Bu, ada yang ingin saya omongin. Ini terkait dengan kemampuan saya. Yaitu saya itu ingin sekali membuat sebuah media pembelajaran yang inovatif untuk anak-anak murid saya. Namun saya itu terkendala oleh kemampuan IT maupun fasilitas saya. Itu yang menjadi hal yang ingin saya diskusikan sama Ibu. Oke. Kira-kira kan ini pembicaraan kita ini sangat singkat nih malam hari ini ya. Kira-kira apa sih yang mau Pak Kemil capai di akhir pembicaraan kita ini, Pak Kemil? Eh, Yaitu pembicaraan itu untuk mau mencari solusi terhadap masalah yang saya hadapi saat ini, Bu Mila. Di mana masalah saya itu, saya ingin mengembangkan sebuah media pembelajaran yang inovatif, yang kreatif bagi anak-anak saya. Cuma saya terkendala dengan fasilitas yang saya miliki dan kemampuan saya dalam menguasai IT, Bu. Oke. Kalau boleh saya tahu ya Pak Kemil, media pembelajaran yang inovatif itu menurut Pak Kemil tuh yang gimana gitu? Iya. Kan banyak tuh ya inovatif ya versi guru lain ya, tetapi menurut Pak Kemil sendiri media yang inovatif itu yang gimana gitu ya? Baik, Bu. Jadi saya itu di bayangan saya itu yang inovatif itu yang saya belajar dengan menggunakan
bantuan alat-alat elektronik, misalnya dengan infocus, dengan laptop, di mana saya bisa menampilkan materi saya di layar yang ada animasinya, kemudian ada interaktif dengan siswanya di sana. Itu yang ingin saya kembangkan, Bu. Mungkin keinginan saya itu terlalu besar, tapi kemampuan saya itu terbatas. Oke. Jadi masalahnya, Bu. Jadi Pak Kemil intinya mau mencoba menginovatifkan pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan Infocus dan media-media inovasi gitu ya sejauh ini ya. Oke. Kalau boleh saya tanyakan, apakah eh, persediaan eh, Infocus yang dimanfaatkan atau alat yang dimanfaatkan untuk mengembangkan inovatif itu sendiri tersedia di sekolah Pak Kemil, sehingga Pak Kemil itu mau mengembangkan media pembelajaran inovatif di sekolah Pak Kemil Iya, sendiri. ya, ya, betul, Bu. Jadi di sekolah itu, walaupun jumlah guru kami itu banyak, namun ketersediaan infocus itu memadai untuk bisa digunakan secara bergantian. Jadi menurut hemat saya itu, daripada saya melihat teman-teman yang tampil dengan menggunakan alat itu, kenapa saya tidak bisa? Atas dasar itulah keinginan saya itu ingin juga tampil seperti teman-teman saya. Sehingga infocus yang ada di sekolah itu bisa dimanfaatkan, Bu. Oke, berarti alat yang tersedia itu sangat mendukung ya untuk Pak Ya, Kemil untuk betul. memanfaatkannya ya. Jadi sejauh ini karena alat yang sudah tersedia, kira-kira inovatif apa yang sudah pernah nih Pak Kemil lakukan di kelasnya Pak Kemil sendiri? Jadi inovatif yang sudah saya lakukan di kelas itu dengan tidak menggunakan alat-alat elektronik tadi itu, misalnya menyiapkan, membuat media belajar dari apa itu, semacam poster, semacam bahan-bahan yang ada gambar-gambarnya. Ini terutama untuk mata pelajaran biologi saya, Bu. Tetapi yang saya inginkan itu adalah saya ingin menampilkan, cuma saya terbatas fasilitas semacam laptop, saya terkendala di sana untuk bisa membuat itu. Saya mau minta tolong sama teman juga, takut mengganggu, mungkin mereka juga punya keperluan dengan itu, sehingga keinginan saya ini sangat besar, cuma terkendala dengan itu saja, Bu. Terima kasih. Oh, berarti Pak Emil sebenarnya sudah melakukan inovatif, tetapi Pak Emil itu belum memanfaatkan inovatif yang didukung oleh seperti Infocus yang ada di sekolah Betul, karena Bu. masih sangat sederhana ya, belum memanfaatkan eh, teknologi begitu ya Iya, intinya ya Pak betul, Emil Bu. ya. Iya, betul, Bu. Betul, Oke, Bu. oke. Apa ya ini, hal apa yang Pak Kamil bisa lakukan lebih lanjut supaya Pak Kamil itu bisa setingkat lebih tinggi dari inovatif yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu hanya menggunakan bahan-bahan sederhana, kan Pak Kamil berencana untuk lebih meningkat lagi ya, memanfaatkan teknologi. Kira-kira hal apa yang Pak Kamil bisa lakukan untuk meningkatkan inovatif daripada Pak Kamil itu sendiri? Iya, Kira-kira gimana Pak Kamil? iya, Bu. Baik. Jadi yang bisa saya lakukan itu kan kebetulan di sekolah itu ada lab komputer. Nah, di sana kan bisa digunakan di saat lab tidak dimanfaatkan oleh aktivitas pembelajaran siswa. Nah, sekarang yang jadi masalahnya itu tenaga ini untuk bisa memberikan bimbingan, untuk bisa memberikan apa namanya itu, semacam training agar saya bisa berlatih di sana. Itu yang menjadi kendala juga buat saya. Nah, sekalipun saya tidak memiliki laptop, saya tidak memiliki komputer di rumah, tapi saya bisa memanfaatkan itu. Cuma terkendala tadi, Bu, teman-teman yang mau membimbing ini yang membutuhkan bagaimana pendekatan saya dengan mereka ini yang seperti apa yang harus saya lakukan ini, Bu. Berarti intinya Pak Kemil itu sudah ada alatnya lengkap, cuman butuh orang yang mahir dalam IT ya untuk mengembangkan inovatif daripada Pak Kemil itu sendiri. Ya, kalau menurut Pak Kemil sendiri di sekolahan Pak Kemil, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Pak Kemil untuk meningkatkan kompetensi IT Pak Kemil sendiri dalam hal inovatif itu? Iya, Bu. Di sekolah itu ada beberapa teman guru yang sudah cukup mahir untuk mengoperasikan komputer, bahkan dalam mendesain semacam PowerPoint, mendesain animasi di dalam laptop. Misalnya ada operator sekolah, ada pengelola lab, bahkan teman-teman yang sudah sering belajar secara
daring maupun melakukan pembelajaran mandiri. Nah, ini yang sudah ada di sekolah saya, Bu. Berarti sudah ada ya Pak Kemil ya. Sejauh ini Pak Kemil sudah berusaha untuk pernah nggak belajar bareng dengan dia atau Pak Kemil menceritakan keinginan Pak Kemil ini untuk meningkatkan kompetensi inovatif Pak Kemil itu kepada teman yang mahir dalam hal itu. Sejauh ini sudah pernah Pak Kemil sharing bareng dengan dia? Ya, sudah pernah saya sering bareng, bahkan dia sudah memberikan waktunya sebentar untuk memperlihatkan kepada saya. Cuma saya itu merasa masih kurang. Dan ini yang menjadi kendala yang saya harus segera cari solusinya. Iya. Berarti teman Pak Kemil itu sudah mulai membuka diri ya untuk sharing bareng dengan Pak Kemil ya. Kenapa Pak Kemil tidak melakukan tingkat pertemuan atau sharing yang lebih banyak lagi waktunya dengan teman Pak Kemil itu supaya Pak Kemil lebih mantap nih dalam hal inovatifnya. Kira-kira kendalanya kenapa tidak dilanjutkan Pak Kemil? Ya, jadi saya sudah berbicara banyak dan teman saya itu sudah menyediakan waktunya untuk mau belajar lagi. Cuma karena teman ini terkendala oleh aktivitasnya yang lain, sehingga tertunda. Jadi harapan saya semoga teman saya ini bisa saya hubungi kembali untuk segera melakukan latihan-latihan bareng-bareng lagi. Oh, berarti sudah mulai ya Pak Kemil ya untuk menyusun rencana untuk lebih sering lagi ya diskusi dengan teman tersebut ya Pak Kemil ya. Iya, betul Bu. Jadi eh, dan dan apa namanya itu informasi yang dia berikan ke saya itu mungkin dalam waktu dekat itu dia akan mengundang saya di lab komputer untuk bisa bareng-bareng lagi untuk pelatihan dan kita belajar bersama. Oke. Kapan kira-kira itu dimulai kembali Pak Kemil? Karena kan sangat sayang sekali Pak Kemil punya lab komputer tapi belum ada inovatif yang menggunakan teknologi itu ya kan. Jadi kira-kira kapan nih Pak Kemil mulai kembali nih untuk melakukan pembelajaran dalam peningkatan inovatifnya Pak Kemil ini? Iya Bu. Jadi karena hari ini tuh hari Sabtu kita berbicara dan anak-anak masih menggunakan lab dan kita sepakat itu untuk besok Bu hari Minggu di mana hari itu karena lab tidak dimanfaatkan oleh siswa. Oke, jadi mudah-mudahan eh, rencana Pak Kemil itu ya bisa segera terrealisasi ya Pak Kemil ya. Oke, kira-kira nih apa nih yang Pak Kemil simpulkan nih dari pembicaraan singkat kita pada malam hari ini nih Pak Kemil? Ya, jadi yang dapat saya simpulkan bahwa meskipun saya memiliki keterbatasan fasilitas maupun keterbatasan kemampuan dalam IT, tapi saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah bisa atau sudah mahir mengoperasikan komputer dan mendesain. Dan saya juga sangat senang karena teman-teman ini sudah memberikan waktunya untuk mau belajar bersama-sama dan ini lebih memberi semangat buat saya untuk segera membuat sebuah media pembelajaran inovatif dan akan saya terapkan segera mungkin di dalam kelas saya, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Pak Kemil. Saya tunggu nih aksi nyatanya ya Pak Kemil. Ya, Mudah-mudahan Pak Kemil nanti mau membuat webinarnya, apa yang sudah dibuatkan untuk inovatifnya, jadi juga bisa praktik baik untuk guru-guru di daerah saya. Semoga sukses ya Pak Kemil dengan rencananya yang akan Pak Kemil laksanakan. Makasih banyak untuk waktunya malam hari ini Pak Kemil. Mudah-mudahan diskusi kita ada manfaatnya ya Pak Kemil. ya, dan saya yang berterima kasih banyak Bu karena Ibu Ya. memberikan kesempatan untuk saya berbagi atas hal yang saya alami dan Ibu sudah banyak memotivasi saya untuk bisa saya secara inisiatif mau mencoba untuk selangkah lebih maju di dalam memberdayakan aset yang ada di sekolah saya meskipun saya memiliki keterbatasan dan saya sangat bergembira Ibu mau mendorong saya untuk bisa lebih semangat untuk melahirkan sesuatu yang sesegera mungkin bisa diberikan terkait dengan pembelajaran inovatif ini, Bu. Amin. Oke, Pak Kemil, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Permisi. Keren, keren, keren. Wah, lancar ya. Nah,
Baik nih, saya tanya-tanya dulu beberapa pertanyaan kepada Bu Kamila sebagai coach yang sudah Ya. berlangsung tadi. Nah, menurut Ibu Kamila sendiri, apa refleksi setelah Ibu melaksanakan proses coaching tadi? Terima kasih Bu Lydia. Refleksinya ya, intinya masih ya, walaupun saya sudah sikit-sikit ya menggunakan pertanyaan yang berbobot ya menurut saya, walaupun ujung-ujungnya belum begitu berbobot sih sebenarnya, nggak ada bobotnya. Tapi saya sudah mulai merasa, oh begini ya cara mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan supaya pertanyaannya itu yang ujung-ujungnya coaching-nya itu menjurus ke arah apa yang diharapkannya gitu. Jadi ya dikit-dikit lah Bu Lydia udah mulai bisa. Tapi ya saya masih mau belajar terus lah ini coaching ini. Ternyata enak ya Pak Emil. Seru ya. Enak sekali. Iya. Nah, Begitu Bu menurut Lydia. menurut Bu Mila sendiri, apa catatannya? Ya, catatan yang didapat dari hasil tadi, coaching tadi. Coachingnya tentang apa, kemudian catatan apa yang bisa Ibu ambil dari situ? Ah, catatan yang saya ambil di sini ya karena coach saya itu mau meningkatkan inovatifnya, catatan saya di sini saya harus menggali lagi apa aja yang dibutuhkan oleh coach saya gitu kan. Tidak harus hanya satu sumber itu aja, seharusnya saya menggalinya gitu kan. Gak harus dari satu orang yang mahir itu. Mungkin selain itu saya juga harus mempunyai pertanyaan, selain itu apalagi yang bisa digali untuk meningkatkan inovatifnya Pak Kemil? Kan banyak tuh ya misalkan dengan melihat YouTube atau mungkin ikut komunitas-komunitas yang ada di luar sekolahan gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi pertanyaan saya itu belum menjurus untuk lebih detailnya lagi Pak Kemil itu mengembangkan inovatifnya. Begitu Bu Lydia. Baik, Bu Mila. Kemudian dari yang saya perhatikan tadi, Bu Mila berusaha terlihat memang berusaha sekali membuat pertanyaan yang nyambung dan berbobot gitu ya dengan apa yang ingin digali gitu agar bisa menggali potensi dari Pak Kemil. Eh, tapi ada beberapa yang terlalu panjang sehingga Bu Mila sudah bertanya kemudian mengkonfirmasi sendiri pertanyaannya. Eh, Ya, kemudian ini bagaimana terkait hal ini? Tindak lanjutnya apa yang kira-kira akan Bu Mila lakukan? Saya berusaha untuk lebih apa ya mengurangi apa yang sudah disampaikan oleh Koci. Jadi penekanan itu sepertinya nggak usah terlalu lama supaya kesannya itu saya tidak banyak cerita di sini. Jadi lebih mengurangi kata-kata, tetapi tetap maknanya itu sampai ke arahnya apa yang diharapkan si Koci. Begitu Bu Liti. Baik, terima kasih Bu Mila untuk ininya diskusinya. Dan tadi banyak ya, lebih dari 5 atau 6 pertanyaan yang berhasil Ibu gali dari Pak Kemil sampai mendapat tadi potensinya apa. Keren, Iya, terima Bu Liti. kasih buat berdua Pak Iya, Kemil juga Bu makasih. Mila untuk sesi 2 prakteknya. Terima kasih Bu Lydia untuk pengamatnya. Iya, Makasih Pak pengamat yang Emil luar biasa. sebagai Terima Iya, kasih. sekali. pengamat Sangat yang luar luar biasa. biasa.